Nah, ini teman-teman titik lain dari area wudhu di Concourse JIS. Jadi jangan ragu untuk melakukan sholat bila mana ada event dan tiba waktunya sholat. Ada yang lupa menutup teman-teman. Kita sudah tutup. Dan vola yang berada di lantai concourse dan RAM sudah mengarah ke kiblat. Jadi teman-teman bisa melakukan sholat di berbagai titik. Yang menjadi guidernya adalah vola di RAM dan concourse. Nah teman-teman, seperti ini pemandangan ke parkiran. Di kolong dari RAM juga ada parkir untuk sepeda teman-teman. Sudah disediakan rak untuk parkir. Area concourse ini lebar teman-teman. Jadi bisa untuk jogging. Selain jogging di atap ya teman-teman, di ketinggian 70 meter ada semacam jalur pedestrian atau tempat untuk jogging di atapnya teman-teman ya. Dan ini menjadi fitur unggulan tentu saja dari JIS. Ini zona timur teman-teman. Ada akses penyandang disabilitas. Jadi sudah full feature teman-teman ya. Ada corporate box, ada akses tribun yang reguler, ada juga untuk akses penyandang disabilitas. Dan ini tentu saja tidak semua stadion memilikinya teman-teman, dan JIS mempunyai hal itu. Jadi sudah relatif lengkap teman-teman. Ini pemandangan menuju ke arah Danau Cincin yang sudah tampak terlihat rapi teman-teman. Di pagar JIS-nya ada tanaman merambat yang menyebabkan penampakannya lebih baik ya teman-teman. Ada bunganya juga. Ini secara landscape di dalam JIS-nya sudah oke teman-teman. Barangkali yang harus didorong adalah Pemprov DKI yang seperti di tayangan Rudat FM sebelumnya, mengakselerasi lanskap, kemudian jalan akses di sekitar di luar JIS-nya teman-teman ya. Yang tentu saja Rudat FM sempat mendorong agar ini dilakukan segera pada waktu Pak PJ Gubernur sudah menjabat di DKI, sementara Pak Anies sudah selesai masa tugasnya di DKI. Yang terlihat justru malah agak melambat. Tidak seperti halnya pada masa Bapak Anies menjabat yang akselerasinya cukup baik teman-teman. Kita coba intip seperti apa akses penyandang disabilitas, accessible road. Jadi biasanya untuk penyandang disabilitas adalah flat ya teman-teman. Tidak ada tangga, melainkan berupa ram begitu ya. Nah ini sepertinya ada yang di kiri dan kanan, memang sepertinya penampakannya adalah flat. Barangkali terkecuali sudah ke arah tribunnya memang ada anak tangganya ya teman-teman. Ada device yang bisa membaca pengunjung melalui mukanya teman-teman ya. Langsung aktif pada saat saya melintas. Ada juga device untuk membaca QR code teman-teman, QR code ya. Jadi ada dua device, pertama face detected dan QR detected. Ini aktif pada saat kita melintas. Nah sebelumnya ini turn off, coba kita lihat yang lain lagi ya teman-teman. Nah kita coba melintas ke sini. Nah langsung aktif teman-teman ya. Normal temperatur, dia membaca temperatur kita. 39,5 derajat, cukup panas teman-teman. Di siang hari sekitar pukul 13. Dia meminta dibuka. Tiga 39,8. Deteksi panas dan face detected. Sebuah device yang keren teman-teman untuk JIS ya. Jadi sudah dipersiapkan dengan baik. Ada temperatur measurement, ada juga QR detected, dan tentu saja face detected. Jadi sudah canggih teman-teman. Sudah
mempersiapkan untuk device atau alat masuk yang sudah dipersiapkan. Penjualan melalui tiket online bisa diakselerasi dengan device ini teman-teman pada saat masuk ya. Jadi tidak ada lagi antrian-antrian yang menggunakan tiket konvensional. Ini penampakan ram timur teman-teman, jadi sangat lebar ya, dan pengamannya ada railing yang cukup tinggi juga yang mengarah ke Danau Cincin, dan kita juga bisa melihat tol pelabuhan, salah satu tol yang melingkari Jakarta dari sisi utara, merupakan kelanjutan dari tol Cawang Tanjung Priok teman-teman ya. Jadi sangat lebar dan bisa menampung tentu saja ribuan orang teman-teman ya, baik concourse, ram. Jadi yang teman-teman tidak usah khawatir ada penumpukan kalau saya kira ya, karena area juga cukup luas yang dioptimalkan dalam bentuk desain dan utilitas yang sangat baik. Nah, ini penampakan ke lapangan latih teman-teman, hijau ya, cukup baik. Dan sepertinya sudah banyak digunakan oleh warga Jakarta untuk melakukan sparring partner gitu ya. Jadi ada dua teman-teman ya, di sisi timur dan sebelah baratnya, dengan kondisi rumput yang baik teman-teman. Dan di sebelah utara ada Kampung Bayam teman-teman, 3 blok Kampung Susun Bayam yang kemungkinan terintegrasi juga dengan utilitas untuk para karyawan dari Jakpro yang bertugas untuk memaintain atau melakukan pekerjaan di sekitar JIS. Nah, di sekitar Kampung Bayam teman-teman ya, sudah bisa kita lihat bahwa ada peron KAI Komuter. Nah, kita lihat ya, KAI Komuter sedang melewati sekitar peron. Coba kita sedikit zoom teman-teman. Nah, jadi sebenarnya KAI sudah memulai teman-teman, namun tentu saja akselerasinya kalau saya lihat lambat, sehingga dikabarkan operasional dari stasiun KAI JIS ini baru tahun 2024 menurut informasi dari Kadisub DKI. Sayang sekali ya teman-teman. Jadi pada saat sekarang event akan diselenggarakan, butuh dukungan juga, namun transportasi massal selain Transjakarta belum terkoneksi dengan JIS atau belum beroperasi. Nah, selain ram timur ini teman-teman yang cukup lebar, sangat lebar malah kalau menurut saya, di zona timur juga ada tangga di sebelah utaranya ya, pintu keluar utara. Sementara di sebelah kiri dari ram timur ada pintu keluar timur teman-teman, tangga keluar timur ya. Jadi sudah banyak bahwa faktor keamanan juga sangat diperhitungkan oleh JIS. Jadi tidak usah khawatir bagi teman-teman yang belum berkunjung ke sini. Saya berikan visualisasi bahwa ramnya juga cukup lebar teman-teman ya. Jadi yang justru menjadi PR adalah kalau bagi saya tentu saja akses transportasi yang dukungan dari Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini LRT Jakarta dan dari pemerintah pusat yaitu KAI Komuter yang harus segera diakselerasi. Jadi gagasan Pak Anies untuk melakukan fase 2 Transjakarta yang mengarah ke JIS sebaiknya direalisasikan begitu ya kalau saran dari kami dari Rudat FM, agar optimalisasi JIS ini terasa gitu teman-teman ya. Tidak menjadi aset yang idle, justru menjadi aset yang bermanfaat bagi DKI karena merupakan aset Pemprov yang harus didukung teman-teman ya. Bukan malah justru trase yang mengarah ke Manggarai yang malah didahulukan. Nah, ini teman-teman penampakan dari lapangan latih. Jadi ada gawang di sisi selatan dan gawang di sisi utara untuk lapangan latih 1. Rumputnya dikabarkan sama dengan rumput yang berada di dalam, jadi ada kombinasi dari rumput sintetik 5% dan 90% adalah rumput alami.
dan sudah memenuhi standar FIFA dari jenis rumput yang diaplikasikan teman-teman ya. Nah, kita coba intip juga lapangan latih 2 teman-teman yang terus dirawat. Saya lihat tadi ada petugas juga yang melawat landscape, tentu saja mungkin dari Jakpro ya teman-teman. Ada ruang tunggu juga, ada vending mesin di dalam ruang tunggu. Saya belum pernah mencobanya karena memang bukan praktisi bola, bukan penyuka bola juga sebenarnya. Namun sangat mengikuti JIS dari pembangunan dari sejak awal teman-teman ya. Jadi saya sangat mendorong untuk tidak hanya dibangun fasilitas yang bagus, tapi juga nanti prestasi dari bola di Jakarta terutama terangkat dengan adanya JIS ini teman-teman ya. Ini lapangan latih 2 teman-teman. Keren ya teman-teman. Ini penampakan lapangan latih 2 teman-teman. Hijau ya teman-teman, dan terlihat sangat halus penampakan dari rumputnya, rata. Jadi menurut keterangan dari Bapak Anies Baswedan waktu di masa kepemimpinan beliau, jadi salah satu syarat dari persyaratan FIFA adalah adanya lapangan latih yang berada di sekitar lapangan utama untuk 2 tim ya teman-teman ya. Jadi 2 tim harus ada untuk melakukan latih di sekitar event atau venue pertandingan nanti yang akan digelar gitu ya. Nah teman-teman, sudah banyak ya petugas dari Jakpro yang melakukan cleaning atau pembersihan di sekitar venue, terutama di landscape dan lapangan latih ya teman-teman.